Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo. Ya, saat ini kita sedang di Jogja ya, Mas, sama bareng Mas Andre, sang bonek sing wani. Ya. Wani, salam Wani. Ya. Jadi acara kita di Jogja ngapain nih, Mas? Kita mau mengadakan pelatihan refreshment buat kepala proyek sama pelaksana. Ya, kepala lapangan. Kepala lapangan sama pelaksana. Karena selama ini kita mau lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Se-Indonesia ini. Ya, se-Indonesia ini dari Aceh sampai Papua. Itu kita adakan. Ya, kita rencananya mau ada workshop and benchmarking ya di proyek gedung DPRD Yogyakarta. Ini dimandegani oleh Bang Andre ya. Kita bersama. Ya, dimandegani Bang Andre. Kolaborasi. Ya, tujuannya supaya pelaksana dan para kepala lapangan ini punya insight baru. Terus juga nanti insya Allah akan kita bikin kelompok atau paguyuban para pelaksana dan kalap sewaskita karya se-Indonesia Raya, bahkan sedunia ya. Itu jadi saksikan acara seharian ini bareng sama Mas Andre Taulani. Mas Andre Gondrong, makasih. Oke. Yang terhormat Bapak Anas Mahfuzi selaku Kepala Bagian Penilaian Departemen. Yang terhormat Bapak Dedi Hasibuan selaku Kepala Subbagian USHE, dan tentunya yang kami banggakan para peserta kegiatan pelatihan refreshment kepala lapangan dan pelaksana PT Waskita Karya. Acara selanjutnya adalah pretest melalui kuisis. Para peserta pelatihan dimohon untuk dapat mengakses link yang sudah disediakan. Pertahankannya karena ini Mas 4, 3, 2, 1 kita akhiri teman-teman. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk juara 1 di Mas Rian. Coba diri dulu mana nih yang Mas Rian, diri dulu. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Biasanya ada yel-yelnya ya. Mintanya apa nih yel-yelnya? Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Waskita semangat pagi. Siapa kita? Waskita. Siapa kita? Waskita. Waskita. Iya. Oh, ada yang sukses sebelum kita. Mana nih yang benar nih? Oh bisa. Padahal kan sekarang nggak lagi bisa kan, tapi solid itu kan. Baru tahu. Ketahuan ada yang nggak, mungkin ada yang jarang ikut ini ya, safety morning atau itu, atau mungkin ada yang terlalu lama nggak dapat proyek gitu ya, idenya terlalu lama gitu. Baik, yang saya hormati sesepuh kita Bapak Aris, terima kasih masih mendampingi kami ya. Terus yang saya hormati juga tuan rumah Sohibul Bed, tadi Bapak Miskat, ada Mas Idra ya, yang tadi luar biasa safety induction-nya. Kalau ngelihat videonya tadi saya udah bisa ngelihat, wah ini sudah pakai, tentu nggak pakai CapCut ya tadi ya. Sudah pakai Adobe Premiere ya mesti ya, karena ada biasa konten kreator tuh selalu melihatnya dari mana ngeditnya gitu. Baik, teman-teman semuanya, para peserta, jadi di sini memang tadi undangannya tulisannya adalah pelatihan dan refreshment. Ya, pelatihan dan refreshment. Saya akan lengkapi ya, mungkin namanya workshop and benchmarking. Karena apa? Kalau pelatihan itu tentu berjenjang, dan biasanya kalau pelatihan itu adalah ada yang disasar nih, ada misalkan ada program baru, ada inovasi baru, ada kebijakan baru, terjadi gap, itu dilatih pelatihan. Terus kalau refreshment itu sudah dilatih tapi lupa terus, nah itu di refreshment. Nah di sini kayaknya kan pesertanya kan random ya,
Jadi ada yang memang sudah pernah pelatihan, tapi ada juga yang belum, karena tadi saya lihat juga ada promosi antara dari Katek atau ke Atkon ke Kalab. Nah, makanya mungkin saya ambil jalan tengahnya adalah di sini adalah workshop dan benchmarking. Nah, workshop itu apa? Workshop itu tujuannya adalah nanti tadi makanya di salah satu susunan acaranya kita akan membuat kelompok-kelompok. Tujuannya adalah nanti observasi di lapangan. Nah, nanti di bagian bagaimana tugasnya ada di slide belakang. Kemudian benchmarking. Benchmarking itu artinya apa? Ya patokannya ini gitu, proyek ini. Mungkin Anda sudah punya pengalaman di proyek LRT, ada yang di IKN, ada yang di ujung timur, ujung barat, semua ada. Tapi saat ini memang bahwa top manajemen departemen gedung itu menyampaikan bahwa benchmarkingnya, standarnya, ekspektasi manajemen adalah proyek DPRD. Maka tadi yang disampaikan oleh Pak Miskat, mungkin beliau agak sedikit punya kegelisahan, lihatlah yang baik. Ya, ini juga ada teorinya juga bahwa kita sering dicekokin bahwa kalau kita belajar ya jangan hanya lihat baiknya aja, tapi juga lihat jeleknya. Kan kadang kayak gitu. Tetapi mayoritas, ini pengamatan saya ya, nanti bisa teman-teman buktikan bahwa mengamati jelek dan mengamati baik itu yang nyantol itu kebanyakan jeleknya. Sehingga itu malah justru demotivasi. Sehingga saya pengennya adalah amati baiknya. Amati baiknya. Seperti Anda ini kalau melihat misalkan ada apa senang nih cewek nih, misalkan Mbak MC gitu ya. Mesti lihatnya kan mesti baiknya. Coba itu akan mengingat terus gitu. Benar enggak? Rambutnya yang pirang-pirang nah, gitu kan. Izin ya Mbak ya? Izin dulu ya. Ya, mungkin hidungnya yang mancung gitu. Oh. Betul nggak? Kalau mengingat baiknya, itu pasti Anda akan lama-lama akan jatuh cinta. Dan pasti akan lama-lama juga akan menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Pak, kalau Mbak E aja putih, rambutnya pirang, rambutku tak pirang lah gitu. Saya lihat tadi ada Mas Adiwur itu sudah kayaknya rambutnya udah langsung disisir gini aja. Nah, sama juga di proyek itu juga. Harapannya kalau Anda nanti melihat di sini yang baik-baiknya, ya, itu juga akan terjadi yang namanya amati, tiru, dan modifikasi. Harapannya apa? Itu nyantol menjadi motivasi untuk dibawa ke proyek-proyek teman-teman semuanya. Tetapi kalau melihatnya jelek, itu mesti jadi pembenaran. Ah, di sana aja jelek kok. Jadi kayak seperti itu pasti tuh. Nah, itu ya nanti tolong bisa jadi dibuktikan apakah apa yang saya sampaikan ini kira-kira relate atau enggak. Next, pelaksana itu paling males kebanyakan ceramah. Saya yakin pengennya itu segera pengen ke lapangan gitu kan, nyender di kolom sambil makan gorengan. Kan gitu. Jadi kalau ceramah di bos kayak gini itu paling males lah. Next. Ya, ini standarisasi bikin kolom selalu ada PDCA. Next. Ya. Ini PDCA saya nggak akan membacakan karena ini materinya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau saya kasih ceramah pasti Anda mulai ngantuk. Nanti tak kasih baca sendiri. Next. Ya, ini zonasi. Jadi kalau bikin pekerjaan kolom, bikin kolom harus ada zonasi. Ya. Ini kasusnya seperti contohnya zonasi 1, zona 2. Next. Ya. Setelah zonasi ini direncanakan backlistingnya seperti apa ya, kondisinya seperti itu ya, ini sudah ada standarnya, nanti dipelajari sendiri. Next. Ya, ini juga standarnya, jarak-jaraknya ya, rangkanya, terus ketebalan plywoodnya, holonya dan lainnya sudah ditentukan sebenarnya di Waskita Karya. Jadi kalau nggak perlu ngarang-ngarang lagi karena sudah distandarkan. Next. Ya, ini caranya kalau Anda sudah punya zonasi, rencanakan jumlah kolom yang akan difabrikasi. Nah, ini kepala lapangan pelaksana struktur harus tahu. Jangan sampai jumlah kolommu berapa, kan mesti pertanyaannya manajemen gitu. Kamu mau ngecor luas lantainya berapa? Oh, ada 3.000 meter sekitar. Oke, kolomnya ada berapa? Nggak tahu dia. Harus tahu jumlah kolomnya, tipe kolomnya. Habis itu terus apa direncanakan kira-kira backlisting yang akan digunakan seperti apa dan sirkulasinya ya itu seperti apa. Next. Ya, kepala lapangan yang sudah jago-jago tentu sudah tahu ya. Ini juga pekerjaan pengukuran ya. Tadi jadi jangan sampai standar surveyor kita itu juga nggak seragam. Ada juga yang nyolok itunya apa namanya tuh pinjamannya ini ya. Pinjaman yang tidak pernah
dicek oleh PPATK itu ya ini. Jangan surveyor ini. Nggak pernah ada yang namanya dibekukan oleh PPATK ya. Ya, 50 cm jaraknya. Next. Nah, penutupan backsting bawahnya harus seperti apa? Busa atau styrofoam. Tapi saya kemarin nggak tahu di proyek mana itu, kalau bisa bikin inovasi menggunakan foam yang liquid itu loh. Apa itu namanya? PU gitu ya. Jadi mungkin di proyek-proyek yang mau baru mulai, cobalah bikin inovasi. Biasanya kalau pakai busa selemitin satu-satu susah, tapi Anda bisa beli PU yang sekarang kan banyak itu spray gitu ya, seret gitu ya. Itu insya Allah akan lebih kedap dan yang menjadi inovasi kan selama ini di proyek-proyek kayaknya nggak pernah ada. Nah, nanti supaya yang baru bisa dipraktekkan. Harganya juga saya kira nggak semahal ini ya, nggak ya masih oke lah. Next. Nah ini cek sebelum pengecoran ya, unting-unting segala macam. Siap, yang ngecek ini siapa? Kira-kira pelaksana dan survei. Ya, pelaksana survei. Terus jangan QC sama survei itu ya. Kan sering-seringnya gitu. QC curhat sama saya, Pak, wah pelaksana ini tuh telo tenan Pak. Dan kenapa gitu? Wah itu survei ini belum ini kita juga mau kekin sendiri gitu, apa tuh mukul-mukul sendiri, bener nggak? Keluhan QC kan kayak gitu. Ya tolong nih kepala lapangan tugaskan pelaksana sebelum benar-benar dicor itu ya pelaksananya memastikan itu vertikal itu. Kadang vertikal itu tuh ya sederhana supaya nggak terjadi kayak itu. Kayak misalkan kalau Anda mendapatkan pekerjaan kolom yang menerus, yang void itu, yang 2 lantai 3 lantai itu, baru lantai pertama sudah bleset gitu kan sering gitu. Oke, next. Nah ini setelah pengecoran ya dicek gitu ya, bunting atau enggak, keropos atau enggak, gerimis atau enggak gitu ya. Next. Balok dan slab standarisasinya. Next. Ya harus perlu diperhatikan itu adalah dimensi-dimensinya ya. Next. Ya ini tinggi baloknya seperti apa, terus aspek-aspek seperti apa. Next. Nah, standar penampang sistem fobok yang dituju ya. Jadi kita sering mengetahui ya perahuan dan lain-lain itu ya. Kita harusnya kan sudah menggunakan siku ini ya untuk untuk perkuatan itu kan kita sudah menggunakan siku ya, menggunakan hulu atau menggunakan siku kanal gitu ya, profil gitu ya. Tapi terkadang juga ini salah tapi tidak dipakai. Nah, ini nanti di akhir proyek, di akhir acara, saya pengen teman-teman pelaksana dan kepala lapangan tuh bikin paguyuban atau kelompok. Karena apa? Waskita itu akun sudah ada kelompoknya lah, berarti sudah ada gengnya gitu ya. Minimal grup WA. Ya. Terus logistik sudah ada, SAM sudah ada, tapi pelaksanaan kepala lapangan enggak ada, benar enggak? Ya, nanti hari ini kita deklarasikan paguyuban pelaksana dan kepala lapangan gitu. PKP namanya ya. Ya betul PKP. Paguyuban kepala lapangan dan pelaksana gitu, PKP. Nanti silahkan deklarasikan dan tunjuk siapa kira-kira presidennya gitu ya. Presiden tugas utamanya adalah membuat grup WA admin gitu. Ya, supaya apa tujuannya apa? Ya karena supaya saling sharing knowledge. Next. Oke, ini bagaimana zonasinya tadi, hari keberapa lari kemana itu. Ini pengetahuan pelaksana dan caleg harus sudah tahu. Biasanya yang bikin siapa? Engineer kadang. Engineer bikinnya di laptopnya, kadang lupa mensosialisasikan, jadi nggak sinkron antara engineer sama pelaksana dan lapangan. Nah ini seorang pelaksana struktur, seorang kepala lapangan harus tahu sekuensinya, arahnya kemana, visinya seperti apa. Next. Ini menghitung kebutuhan komponen backlistingnya ya, itu mungkin ada lebar, tinggi, bla 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 untuk ketemu nanti kira-kira temberengnya butuh berapa. Jadi pelaksana juga harus bisa merencanakan material yang akan dipakai itu berapa. Next. Nah ini pelaksanaannya ya, pekerjaan pengukuran dan marking pada kolom ya. Kalau harus semua sepakat bahwa levelnya itu dibikin 1 meter itu, jadi standar. Kalau ada surveyor baru gitu ya,
kadang juga ngasihnya mungkin lebih daripada 1.05 gitu, bikin bingung. Semua plafon sama kusen salah semua kan, itu ribut lagi kan gitu. Nah ini nanti tolong juga distandarkan. Sering banyak terjadi, benar nggak? Hanya gara-gara salah membaca ini markingnya untuk finishing atau untuk struktur gitu. Kadang seperti itu. Nah ini harus diperhatikan. Next. Ya pekerjaan pengukuran dan marking pada lantai ya sama itu, jadi asnya itu. Ya kalau untuk finishing, nextnya mudah-mudahan kita bisa pelatihan atau refreshment finishing. Itu juga markingnya jangan pelit. Terkadang apa? Offsetnya yang 20 cm ke mana? Dari dinding di offset itu harusnya ada 2, paling tidak minimal ada 2. Ya, jadi ada marking khusus untuk dindingnya dan ada pinjaman untuk keluarnya. Sehingga kalau ada hal-hal yang meleset pun masih ada markingannya. Nah, nanti itu di tahap selanjutnya. Next. Oke, ini pemasangan perancahnya, ketahuan ya mana jack base, mana U-head gitu ya. Jadi ini semua memang harus sudah hafal. Nah, nanti materi ini silahkan dibawa, dan pelaksana-pelaksana yang debutan baru nih, yang otodidak terkadang, saya minta tolong teman-teman untuk diajari. Ya kan banyak nih, misalkan pelaksana honorer atau mungkin juga pelaksana yang teman-teman kekurangan pelaksana ngajak temannya, tetangganya dan lain-lain, itu jadi kelihatan amatir gitu ya. Itu diajari. Nah ini nanti supaya bisa sharing knowledge. Next. Ya gelagar suri-suri ya, ini gelagarnya harusnya pakai apa ya, pakai hulu dan lain-lain. Jadi jangan sampai terjadi ya ambrol dan lain-lain. Oke, next. Ini bottom baloknya ya, kondisinya seperti ini ya. Kepala kolomnya ya, ingat tuh backisting kepala kolom tuh harus difabrikasi khusus, direncanakan dari awal ya. Yang paling utama itu nanti ya, nanti ini adalah salah satu tugas Anda, mengobservasi kenapa proyek DPRD bisa merata kepala kolomnya ya. Mungkin kenapa bisa tidak keropos ya, itu nanti tolong Anda bisa bertanya ke para pelaksananya. Tadi ada Mas Rian pelaksananya, mungkin jadi salah satu narasumbernya, bisa nanya ke mandor-mandornya. Karena tadi saya lupa menyampaikan bahwa selamat datang di proyek yang paling menyenangkan dan paling favorit untuk orang bekerja di sini, yaitu di Yogyakarta. Bener nggak? Kan banyak sekali yang WA saya gitu, Pak minta kerjaan dong Pak, kalau bisa di Jogja gitu. Oke, saya bikin acara, sekarang semua datang di sini. Cita-citanya kesampaian. Cita-citanya kesampaian. Tapi di sini bukan studi tour ya, yang dilarang sama KDM itu ya. Jadi ini bukan studi tour yang habis acara ini terus Anda nyari ke Jogja kembali gitu ya, mau ke Jogja kembali atau mungkin ke nongkrong di Malioboro ya. Tapi di sini itu adalah workshop. Jadi nanti tolong acara ini dibikin yang meskipun minimalis tapi hasilnya maksimalis, supaya apa? Paling nggak tahun depan atau mungkin akhir tahun kita bisa juga bikin acara seperti ini. Minimal Anda itu bisa piknik loh, piknik tipis-tipis. Iya kan? Piknik tipis-tipis. Saya banyak kapro-kapro yang kontak saya, Pak kalau bisa ini jangan datanglah Pak, karena lagi progres, lagi sibuk. Saya bilang udahlah, kirim aja itu pelaksana kalap itu sekali aja gitu. Itu untuk benar-benar memperjuangkan Anda untuk piknik gitu ya. Dan tepuk tangan bahwa sekarang lebih dari hampir 90% hadir. Hampir 90% hadir. Ya alhamdulillah ya. Jadi Anda bisa di sini dan menginap di hotel yang harusnya Anda nyari hotel yang paling mewah. Benar, serius. Karena saya selalu Anda itu pelaksana memang harus banyak piknik, bukan yang jarang piknik. Karena kalau piknik jadi punya benchmarking, yang punya inap di hotel yang bagus. Oh gini toh, masang wastafel yang benar tuh kayak gini loh ya. Oh ya gitu. Oh ternyata sekarang ada produk marmer yang seperti ini, ada masang pintu seperti ini. Di proyek-proyek saya sering saya sampaikan, ayo silakan piknik, observasi di hotel-hotel, kantor-kantor yang bagus-bagus. Nah, acara-acara seperti ini, ada yang di sini yang mungkin tadi malam nginep di hotel Melati itu ada nggak? Ada? Ada ya? Minimal bintang berapa?
Dua, ada yang dua siapa? Kita catat Pak. Catat. Kita catat. Kapro ini langsung ke ini. Minimal bintang 4 harusnya itu. Ya. Bintang 4 aja ya, jangan 3. Kalau perlu bintang 5. Pelaksana sama kalap itu ya acara seperti ini minimal bintang 4. Ada yang bintang 2 siapa? Bintang 2 siapa nih? Dari proyek mana? Komisi banget tuh. Oke, next. Next ya. Ini siku ya, pemasangan siku ngebereng. Next. Ya, kemudian pengecekannya. Ya, ini pengecekan kayak gini tuh juga jarang dilakukan pelaksana yang standby gitu. Kadang ngeceknya juga malam-malam gitu kan. Lu nggak mau ngecor jam 11 gitu, ceknya jam 10. QC-nya misuh-misuh gitu ya. Gitu. Nah, ini tolong di pelaksana-pelaksana kalap-kalap menertibkan. Jadi benar-benar ready untuk dicor. Ya, next. Ya, actionnya kalau terjadi improvementnya seperti apa? Ya, next. Oke. Nah, ini sekilas standarisasi warna peralatan. Ya, ini bukan tugas HSE ya. Ini tugasnya adalah juga pelaksana makalah. 1, yuk next. Warna safety screen. Warnanya seperti ini ya, ada finisat warna biru, ya kodenya seperti itu ya. Nah, next. Terus, nah ini safety screen kayak gini ya, ukurannya yang atas tuh warna birunya agak tua, ya yang bawah seperti ini, ya ada finisatnya merah. Ya, next. Nah, standarisasi warna tower crane ya, tower crane juga warnanya ini, jangan salah. Ya next. Nih, terus warna lampu. Nah, ini kadang juga kemarin di IKN juga ada yang oranye, ada yang biru, ada yang merah putih, gitu ya. Betul nggak? Ada standarnya ini. Dulu ini yang bikin juga beliau. Ya, tapi memang kayaknya waktu di sosialisasinya edaran ya. Edarannya di emailnya juga ketumpukan sama judul, ada Mobile Legends macam-macam gitu kan. Nah, bener nggak? Akhirnya nggak kebaca, bener nggak? Ya, jujur aja gitu, masuk di email gitu. Tapi ketumpukan iklan. Pinjol segala macam. Iya kan, ada pinjol, ada judul, ada traveloka. Ya itu akhirnya nggak kebaca. Jadi nanti tolong distandarkan ya kalap warnanya adalah putih ya, terang gitu, jangan merah, kuning, hijau. Ya next. Nah ini standar warna tower crane-nya jelas seperti ini. Nanti kalau order, kalau mendirikan TC, ya order catnya warnanya seperti itu. Next. Ini warna neon box ya, ukurannya dan lain-lain ini sudah ada standarnya juga. Next. Nah ini juga standar warna di yang memanjangnya. Oke, next. Ini warna scaffolding ya, warnanya seperti apa. Jadi kalau harapannya itu proyek ketika struktur sedang berjalan itu sudah terlihat. Tapi ini kembali kalau harapannya kalau memang ini adalah alat-alatnya waskita ya. Tapi kalau alat-alatnya non waskita, ya diupayakan mungkin kalau bisa di awal itu dinego. Ya bagian pengadaan bisa nggak warnanya menyesuaikan warna simbol atau warna dasarnya waskita gitu. Itu diklarifikasi gitu ya. Oke, next. Ya PCH gitu. PCH seperti ini warnanya. Next. Ya safety railing deck ya ini. Next. Nah, bucket cor. Ayo jujur, bucket cornya Anda warnanya apa? Oranye, biru, merah, biru, hijau, abu-abu, ketumpahan topi, ketumpahan beton gitu macam-macam ya. Warnanya biru ya. Next. Nah, ini kita masuk pada poin acara pada pagi hari ini atau pada seharian ini. Kita nanti ya bikin namanya workshop benchmarking. Workshopnya di lapangan, berarti kan. Workshop itu seperti apa ya? Ada supaya mengeksplor aktif gitu ya, merdeka dalam belajar. Silahkan mengeksplor di lapangan. Benchmarkingnya adalah tadi yang baik, kuncinya yang baik di lapangan tadi. Oke, cukup. Kalau cukup, mungkin sesi ini saya akhiri dari saya.